Oke, mohon maaf teman-teman. Ada yang lewat. Ada yang lewat. Baik, kita mulai lagi. Bismillah ya. Kita sekarang sebenarnya lanjut yang kemarin aja. Yang kemarin kayaknya yang pembahasan mengenai strategi belum selesai ya. Ntar, salah lagi. Share screen dulu. Mana share screen? Oke, ini ya. Oke, kemarin tuh lagi bahas tentang masalah-masalah ya. Dan strategi itu kan dia harus tahu masalahnya dulu gitu ya. Jadi gini teman-teman, halo, tes, dengar ya. Ini sebenarnya bukan cuma UMKM aja. Iya. Iya. Jadi ini bukan cuma UMKM aja teman-teman ya. Jadi semuanya ya. Semua kehidupan kita lah ya. Kalau kita mau bikin strategi, kalau kita mau melakukan evaluasi ya, kalau kita mau bikin apa istilahnya tuh rencana ya, kita tuh harus tahu dulu masalahnya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa bikin rencana kalau nggak tahu masalah. Bisa aja sih, tapi bakalan mentok ya, bakalan mentok teman-teman. Oke, mungkin kita bikin rencana bagus segala macamnya, tapi kita nggak tahu permasalahannya. Nantinya ya akan menemukan hal-hal yang di luar dari rencana kita dan akhirnya membuat kita menjadi drop ya. Nah itulah ketika kita tidak mengetahui masalah. Jadi masalah itu penting ya. Kalau kita udah tahu masalahnya itu penting. Makanya kan kalau kita ini mungkin saya agak sedikit apa ya, kita kan kampus Islam ya. Mungkin saya akan sedikit dikit-dikit bawa hadis atau Al-Quran ya. Karena memang ini tidak bisa terlepas ya dari Al-Quran dan hadis ya, ataupun sunnah Rasul ya. Jadi gini teman-teman, mungkin teman-teman pernah baca atau pernah dengar atau mungkin pernah nonton ya tentang Sirah Nabawiyah ya. Itu mengenai strategi Rasulullah SAW ketika berperang ya. Nah, ketika Rasulullah itu berperang ya, itu biasanya Rasulullah itu beliau akan menghitung ya jumlah sendal dan jumlah kendaraan yang ada di pihak musuh ya. Nah, artinya apa? Di sini Rasulullah SAW akan melihat bagaimana sebenarnya masalahnya itu seberapa besar sih gitu loh ya. Nah, di sini ya kita harus bisa menemukan masalah, artinya ya intinya tuh seperti itu. Jadi ketika kita tahu masalah yang ada di depan kita ya, sebenarnya kita udah memenangkan perencanaan tuh 50% teman-teman ya. Kalau kita nggak tahu masalahnya, ujuk-ujuk bikin rencana, ujuk-ujuk bikin apa namanya planning ya, ya boleh aja sih ya. Tapi ketika menemukan kesulitan yang di luar rencana, siap-siap aja ya. Akan habis-habisan kita di sana ya. Nah, di sini pentingnya kita menemukan masalah. Nah, kemarin kan kita udah sedikit bahas ya teman-teman. Halo, tes. Ya. Kan mengenai masalah. Iya, Pak. Ya, mengenai masalah SDM ya kan? Mengenai masalah operasional ya, mengenai masalah keuangan, terus ini udah dibahas semua belum ya kemarin ya? Mengenai masalah pemasaran, ya. Lalu masalah lingkungan ya. Nah ini semua adalah bagian dari perencanaan. Bagian dari perencanaan. Nah ketika kita sudah menemukan masalah-masalah ini, ya ini kemarin udah kita bahas ya. Jadi setiap masalah-masalah itu memiliki keterkaitan ya. Ketika itu SDM-nya tidak termanage atau tidak teredukasi dengan baik, maka yang terjadi adalah secara laporan keuangan ya karena SDM itu kurang memiliki skill ya, nantinya ujung-ujungnya secara laporan keuangan dia tidak akan bisa memberikan laporan keuangan yang baik ya, sehingga apa nanti ujung-ujungnya akan berakibat pada dia tidak bisa menjual ya, artinya tidak bisa menjual itu tidak bisa apa ya kalau dibilang eksis tapi tidak menjual ya, eksis tapi tidak menjual. Nah akhirnya ya gitu-gitu aja ya, dia tidak akan bisa ekspansi kan, dia akan kesulitan dalam apa
mencari sumber-sumber dana, sumber-sumber modal yang mungkin sebenarnya banyak loh ya yang bisa memberikan modal atau apa, tapi dari sisi apa namanya kepercayaan ya atau dari sisi yang kompatibel atau akuntabelnya kurang ya, akuntabelnya kurang. Saya jadi teringat ini ya programnya Pak Warek ya, Pak Bukhori ya. Nah Pak Warek, Pak Bukhori itu kan kemarin beliau dapat ini ya kepercayaan ya, dapat kepercayaan dari salah seorang investor ya dari Singapura ya. Nah, jadi Pak Warek ini dia punya program ya, program salah satu UMKM ya, UMKM. Nah, dia itu apa namanya sudah bisa menyalurkan dana banyak lah ya. Nah, tapi ternyata kembali lagi kepada si ininya ya yang mendapatkan dana ini ya. Nah, ini ya, ini sangat apa ya kalau dibilang tuh keterkaitannya sangat terkait banget nih dengan UMKM karena juga dengan mata kuliah ini gitu ya. Jadi sekarang kasihan ya Pak Warek, kenapa? Karena beliau jadi serba salah ya karena dana itu sudah turun ya ke para apa namanya penggerak UMKM ini yaitu mahasiswa ya. Nah, sebagian besar sudah turun, bahkan 75% dana sudah turun ya ke para pelaku UMKM ini. Dalam notabene ini adalah mahasiswa-mahasiswa itu senior atau mungkin ada di antara teman-teman yang apa ikut mendapatkan bagian dana pinjaman tersebut gitu ya. Nah tapi tadi ya akuntabelnya nggak ada gitu kan. Secara tanggung jawabnya tuh kurang ya. Tanggung jawabnya tuh kurang sehingga banyak dananya itu nggak balik ya. Dananya itu nggak balik dan yang seharusnya memang balik ya, seharusnya itu balik. Bahkan tadi itu ya kalau misalkan berhasil tuh kalau nggak salah ada sekitar 20 juta ya apa namanya dana yang turun ke Pak Warek ya. Nah kalau beliau itu berhasil apa namanya itu bisa dapat lebih besar lagi. Cuma asalnya itu tadi teman-teman ya ternyata yang menggerakkan ini para pelaku UMKM-nya ini yaitu para mahasiswa ya mungkin ada ya di antara teman-teman di sini itu tidak akuntabel gitu kan, tidak apa namanya kurang bertanggung jawab gitu. Jadi dia pun ingin mengajukan lagi jadi ya malu gitu. Kenapa? Karena yang ada aja belum selesai terlaporkan secara benar. Masih banyak dana-dana yang belum balik gitu kan, yang belum kembali. Nah ini kan terkait banget nih dengan mata kuliah ini gitu ya, mengenai sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusia. Itu lemahnya manajerial ya, tidak baiknya regenerasi, terbatas tenaga kerja, rendahnya produktivitas sebelum adanya asosiasi usaha, terutama manajerial ya, terutama itu manajerial. Nah, ini ketika kita memegang uang ya, apalagi itu uang pinjaman gitu kan. Banyak ya tidak sedikit yang tergelincir ya, jadi konsumtif. Tergelincir menjadi konsumtif. Nah, ini sesuatu yang berbahaya ya, sesuatu yang berbahaya. Karena ini adalah suatu kepercayaan teman-teman ya. Nah terkadang kita mentok modal itu gara-gara kayak gini ya. Padahal di luar sana ya banyak loh yang mengasih gitu kan. Berpuluh-puluh juta bahkan beratus-ratus juta bahkan bermiliar-miliar ya. Mereka siap bantu gitu. Mereka siap bantu tapi mana dulu ininya ya pertanggungjawabannya mana gitu kan. Akuntabelnya mana gitu. Laporannya tuh mana gitu. Nah ini yang memang terkadang tidak bisa kita berikan gitu kan. Ya akhirnya ya sudah. Jadi mati kutu lah gitu kan. Jadi mati kutu. Jadi masalah. Masalah itu jadi nggak selesai ya. Jadi masalah itu berhenti nggak di masalah, nggak jadi solusi gitu ya. Masalahnya tuh berhenti di masalah, dia nggak jadi solusi. Nah, lalu program kerja KKN bidang SDM. Nah ini salah satu pelatihan-pelatihan atau solusi-solusi yang bisa diberikan ya, solusi-solusi yang bisa diberikan untuk menanggulangi masalah tadi ya, masalah mengenai SDM tadi ya. Jadi kita memberikan pelatihan-pelatihan. Kalau nggak salah Pak Sandiaga Uno ya itu Menteri UMKM ya, beliau itu punya asosiasi namanya OKOC.
Ya, VOC. Mudah-mudahan bisa masuk ke pelosok-pelosok ya. Saat ini beliau menjadi menteri agar bisa menjadi ya inilah pembinaan ya SDM UMKM ya. SDM UMKM. Nah, lalu pelatihan pendampingan kewirausahaan dan pelatihan praktek keterampilan usaha. Nah, kalau pelatihan praktek keterampilan usaha ini bagi yang belum punya, yang memang belum apa ya, dibilang itu masih nol ya. Karena ada yang sudah memulai, sudah eksis, tapi dia tidak bisa berkembang karena dari sisi bankable-nya itu kurang ya, sehingga membutuhkan suatu training khusus yang mana untuk mengembangkan dengan bisa bankable ya. Nah, ini ada pendampingan kewirausahaan ya. Nah, ini juga ya pelatihan pendampingan administrasi pembukuan. Ini juga untuk bankable ya. Bankable. Ini untuk yang SDM ya. Program kerja KKN bidang keuangan. Nah, ini untuk bankable juga ya. Kalau keuangan itu biasanya lembaga keuangan urusannya ya. Ini untuk apa sih? Biar bisa dia ekspansi ya teman-teman ya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa memang uang itu memang bukan segalanya ya, tapi terkadang bisa juga segala itu memang butuh uang juga ya. Walaupun kepercayaan sekalipun ya. Kepercayaan sedikit, walaupun kepercayaan itu merupakan bagian dari apa yang kalau dibilang tuh bagian dari modal ya, pasti kan ada buktinya kan. Seorang itu bukti dia percaya kan dia memberikan uang ya kan. Kalau misalkan nih, oke saya percaya sama kamu, percaya ya udah pinjem dong uangnya, nggak ada. Apakah itu bisa dikatakan percaya? Berarti nggak 100% ya percayanya. Ini dalam artian dia punya uang gitu ya, bukan dalam artian oh memang dia nggak punya uang makanya dia nggak ngasih. Ini dalam artian memang jadi ada pihak yang minus, ada pihak yang surplus ya. Terus pihak yang surplus ini bilang pada pihak yang minus, saya percaya sama kamu gitu kan, saya percaya apa yang kamu ucapin tuh usaha kamu saya percaya gitu kan. Terus yang minusnya bilang gini, ya udah saya pinjam uang dong, nggak ada. Nah itu kan percayanya dipertanyakan gitu ya. Percaya dipertanyakan kenapa? Karena memang dia nggak bisa ngasih, ya pasti ada sesuatu. Ya. Yang namanya orang percaya pasti ngasih gitu ya. Ini dalam artian memang dia punya gitu ya, bukan nggak punya ya. Dalam artian dia memang punya uang, ya kan? Pihak yang surplus ini punya uang, ada pihak minus, terus dia bilang saya percaya sama kamu, tapi begitu dia mau minjem uang si pihak yang surplus ini dia bilang enggak. Nah itu kan suatu pertanyaan besar juga gitu loh ya. Nah, lalu pelatihan menampilkan penyusunan studi kelayakan ya, studi kelayakan bisnis. Ya, ini juga penting juga. Jadi kita harus bisa melihat atau melakukan forecasting, yang melakukan peramalan di sini bukan ramalan bintang bukan ya. Maksudnya ramalan di sini ramalan ini bisnis ya. Misalkan nih ada suatu tempat ya, ini layak nggak sih bikin usaha kayak gini gitu. Misalkan ya kuburan. Nah kira-kira kalau kuburan itu yang cocok jualannya apa sih? Ya pasti kan air mawar, ya kan air apa namanya air kembang, ya kan kembang, ya pasti kembang tabur ya. Bunga Pak. Nah bunga, ya kan. Kalau tahu di situ ada yang jualan ini kendaraan bermotor, laku nggak sih? Ya laku mungkin nggak sebagus di tempat yang memang kondusif gitu kan. Atau di situ ada yang jualan pulsa, laku nggak sih? Ya laku aja, tapi nggak apa ya nggak cocok aja gitu ya. Nah itu namanya studi kelayakan bisnisnya ya, studi kelayakannya. Lalu pelatihan pendampingan pengajuan kredit ya. Nah ini juga bagaimana pengajuan kredit. Nah ini kita harus pintar-pintar juga ya bagi yang ingin mengajukan kredit atau pembiayaan ya kalau yang syariah. Ini juga harus ada taktiknya teman-teman ya. Saya pernah waktu itu diajarin ya oleh salah seorang kalau dibilang pengusaha tapi ya belum terkenal ya pengusahanya. Jadi bank itu biasanya melihat keaktifan rekening ya, keaktifan rekening. Jadi perputaran modal dalam rekening, perputaran uang dalam rekening. Nah, jadi ada seorang yang dia melakukan suatu taktik ya. Jadi gini, taktiknya itu dia minjem uang ya 100 juta. Dia mau 100 juta lalu dimasukin dalam rekening ya.
Nomor rekening, terus dia tarik ya, dikit demi sedikit ya kan. Nah, 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 gitu kan. Nah, terus habis itu dimasukin lagi. Terus ya, itu dalam jangka waktu ya kira-kira 6 bulan sampai 7 bulan lah ya. Nah, setelah 6 bulan 7 bulan itu dia datang ke bank dan dia kasih lihat. Ini loh, perputaran bisnis saya. Gede kan? Bank pada saat itu langsung kaget. Wah, besar sekali, Pak. Gitu kan. Bermiliar-miliar ya kan. Padahal uangnya cuma 1 juta ya. Tapi itu karena store tarik gitu ya. Akhirnya bank lihat, wah bagus nih Pak perputarannya Pak. Iya. Akhirnya apa? Ya dalam tanda petik akhirnya bank tunduk sama dia gitu kan. Nah, dapatlah dia pembiayaan ya untuk menjalankan usahanya dia yang benar-benar ya. Yang pastinya dia juga amanah dibalikin tuh uang 100 jutanya ya. Nah, itu memang salah satu taktik ya, yaitu yang pastinya mengaktifkan rekeningnya gitu kan. Lalu pelatihan pengelolaan keuangan ya. Nah, ini juga keuangan harus dibagi-bagi ya. Nah, bidang operasional, pelatihan pendampingan penggunaan teknologi baru. Nah, ini penting, mereka sekarang, di saat masa pandemi sekarang. Saya mungkin pernah cerita, ada suatu restoran yang dia saat masa pandemi kemarin itu lagi parah-parahnya, orang-orang pada tutup ya, dia malah nambah karyawan. Ya kan? Kenapa? Karena dia kerjasama dengan ojol. Ya. Kerjasama dengan ojol, nah, artinya apa? Setidak-tidaknya dia melakukan adaptasi ya dengan adanya teknologi, yaitu teknologi online ya. Ya sama seperti kuliah sekarang. Kita dengan Zoom, ini kan dulu nggak pernah kebayang ya. Dulu tuh nggak pernah kebayang, nggak pernah terpikirkan akan ada kuliah seperti ini, gitu ya. Nah, pelatihan pendampingan penjaminan kualitas ya. Pelatihan pendampingan penjaminan kualitas, ya, jadi kualitasnya itu harus sama, gitu ya. Ya jangan kan beda tempat, di tempat yang sama dia bisa apa istilahnya tuh menstabilkan atau apa ya istilahnya, menjaga ya kualitas tiap hari makanannya tuh, jangan sampai dia jualan hari ini enak, besok nggak enak, besoknya lagi enak, besoknya nggak enak, jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, itu aja masih istilahnya di level yang terendah ya. Kalau misalkan dia buka cabang ya, dia buka cabang di apa namanya di beberapa tempat, nah itu lebih berat lagi ya. Jangan sampai satu tempat dan tempat yang lain tuh rasanya beda-beda, padahal mereknya sama. Ya, padahal pelangnya sama, ya. Padahal franchise-nya sama. Nah, ini harus apa namanya? Harus dijaga. Saya pernah cerita juga tentang mata uang McDonald ya. Mata uang McDonald. Jadi McDonald itu sempat tahun 2001 2000-an lah. Itu dia mau bikin mata uang McDonald. Artinya apa? Jadi dia menyamakan kualitas makanannya ya. Kualitas makanannya dia itu seluruh negara tuh sama gitu, rasanya sama. Berat mulai dari berat dagingnya ya. Kalau misalkan tuh apa burger ya kan. Lalu berat tepung terigu untuk dijadikan rotinya itu sama semua pokoknya. Nah, sehingga nanti ujung-ujungnya kurs mata uang itu bisa pakai kurs burgernya dia ya. Nah, itu berarti kan apa? Kualitasnya sama semua ya. Kualitasnya sama semua. Nah, ini apa namanya? Program kerja KKN di bidang operasional ya. Lalu program kerja KKN di bidang pemasaran. Nah, ini bagaimana kita bisa melakukan pembuatan kemasan ya. Kemasan penting juga teman-teman ya. Terkadang kalau dibilang tuh walaupun ada bahasa apa? Don't judge the book by the cover ya kan. Walaupun ada istilah jangan menilai buku itu dari covernya, atau istilah itu jangan menilai orang itu dari luarnya. Tapi penampilan luar penting juga ya. Nah, ini kalau bahasa agamanya ya, syariat dan hakikat itu harus seimbang kan. Kita sebagai umat Islam ya teman-teman ya. Jadi kita belum belajar UMKM tapi kita jangan sampai lepas ya dari agama ya. Kita sebagai umat Islam ini ya, ini tetap harus memperhatikan penampilan ya, penampilan yaitu menutup aurat ya kan.
Makanya kan dalam Al-Quran itu kan diatur ya aurat ya. Nah ini jatuhnya kan penilaian itu apa pemasaran ya. Nah bagaimana melihat kemasan ya, kemasan ya, sebagaimana orang ya. Kalau orang itu kemasannya itu udah ya terbuka di mana-mana ya kan, itu kan berarti apa tuh? Ya kalau orang ya, kalau misalkan dia apa? Orang iya. Kalau barang ya. Kalau ada barang ya kan segelnya rusak, itu pasti apa? Barang itu pasti udah nggak laku. Ya. Bentar. Teman-teman, maaf gangguan ya. Malam kalau di rumah begini nih banyak distract-nya ya. Tadi ya kalau apa tuh barang ya. Kalau segelnya rusak, pasti kan barangnya jatuh harganya kan. Ya sama nih ya kayak orang sebenarnya gitu juga ya. Kadang memang secara hakikatnya seperti itu ya. Secara hakikatnya seperti itu. Terkadang memang ya media ataupun apa berbagai macam informasi yang menyesatkan itu terkadang bisa memutarbalikkan fakta teman-teman ya. Terbalikan fakta ya. Ya kalau kita mau ini kan ya kan kita bisa analogikan apa walaupun kita itu bukan barang ya. Barang aja yang kemasannya rusak tuh dia harganya jatuh ya kan. Barang aja yang kemasannya rusak itu harganya jatuh ya. Apalagi orang gitu ya. Nah, ini kita harus camkan itu ya. Ini karena nanti akan berhubungan dengan ini ya pemasaran ya. Suatu barang kalau mau dipasarkan secara baik pasti kemasannya harus baik gitu ya. Kemasannya harus baik, labelnya juga harus baik gitu kan. Ya, barang aja yang rusak kemasannya bisa jatuh harganya ya. Nah, lalu paten menimpan diversifikasi. Diversifikasi itu macam-macam ya. Membagi-bagi. Jadi misalkan rujaknya itu macam-macam kan. Ada rujak yang semuanya ya, ada rujak yang khusus jambu apa tuh? Jambu kristal ya, dan rujak apa gitu kan. Nah, itu diversifikasi ya. Lalu strategi promosi ya. Nah, ini promosi biasanya strateginya melihat bisa pada musimnya. Biasanya kalau bentar lagi ini bulan Ramadan nih. Nah, biasanya tuh promosinya apa? Baju lebaran, kan sarung segala macam itu ya. Yang sesuai dengan musimnya, yaitu strategi promosi. Salah satunya ya, walaupun bisa salah banyaknya bisa juga ya. Lalu distribusi produk ya. Bagaimana mendistribusikan produk. Nah, ini juga penting ya. Karena dalam ekonomi syariah pun ya, kalau teman-teman, saya pernah nanya kemarin ya, mengenai permasalahan utama ekonomi syariah ya, yaitu di distribusi ya, bukan pada scarcity atau kelangkaan ya teman-teman ya, yaitu distribusi. Nah ini penting ya, distribusi ini penting.
Dan ini yang menjadi permasalahan utama dalam ekonomi syariah. Kalau distribusi itu benar, ya maka ya selesai permasalahan. Artinya, ya dalam ekonomi syariah ini dan UMKM itu bisa diselesaikan gitu kan. Masalah itu bisa diselesaikan. Bukan cuma jadi masalah tok doang gitu ya. Kalau dalam ekonomi kapitalis atau konvensional kan dia masalah scarcity, kelangkaan. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya jadi ada pengorbanan yang mana dia jadi memilih gitu ya. Saya tuh memilih mana yang prioritas gitu kan. Tapi tidak semuanya bisa terwujudkan. Nah, tapi kalau dalam ekonomi syariah, nah ini justru uniknya dan keistimewaan ekonomi syariah ya. Nah, ketika pendistribusian itu sudah dilakukan secara benar, maka semua orang itu bisa menikmati ya. Semua orang itu bisa menikmati. Nah, begitu pula dalam UMKM ini. Pelatihan penetapan harga dan strategi harga ya. Penetapan harga ya ini juga penting teman-teman ya. Murah itu bukan berarti kita bisa menang loh ya. Oke, kita bisa jual suatu harga murah. Ternyata nombok. Nah, ini hati-hati juga ya. Hati-hati karena ada biaya yang mungkin loss dari pantauan kita ya. Ada sesuatu yang belum kita masukkan. Lalu penyusunan pembuatan jaringan bisnis ya. Nah, ini juga penting ya, pembuatan jaringan bisnis karena jaringan bisnis ini akan membantu kita